Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Garage Uduk Custom. Gimana buat teman-teman kabarnya? Ini sedikit video buat kalian yang mau kepengen bisa seputar custom gitu ya. Nah, ini ceritanya tadi saya bikin pakan las gitu. Terus untuk hasil sisa dari pembakarannya, dari sisa-sisa ngelasnya ini ya, ini sudah tidak bisa didaur ulang ya. Ini sepemahaman saya, ini tidak bisa didaur ulang karena ini sifatnya adalah kotoran dari aluminium gitu ya. Nah, jadi di sini saya pisahkan untuk aluminium yang murni dengan yang kotor, ini saya pisahkan. Jadi biasanya kan teman-teman kalau ngelas hasilnya kurang dari maksimal lah gitu. Tak kasih contoh aja. Ini yang punya entah siapa, saya izin mas. Nah ini hasilnya begini. Ini tidak padat. Kalau dirapikan ini keropos-keropos begitu ya. Nah, biar hasilnya padat, saat pengolahan aluminiumnya itu harus dicairkan, terus habis itu dipisahkan dengan kotorannya. Misalnya gimana sih mas, tadi saya nggak sempat ngevideo. Jadi waktu ini meleleh, ini aluminium ya, ini masih panas, ini dikorek-korek terus begini. Jadi waktu mengorek begini nanti ada kotoran yang ikut ya, kotoran yang ikut seperti ini. Nah hasilnya kotorannya seperti ini. Nah ini biasanya kalau di daerah kalian mungkin ini sebagai campuran balon udara gitu ya, balon-balon yang biasa dimainin anak kecil yang biasanya dikasih tali udah terbang. Jadi banyak ini, jadi untuk balon tersebut campurannya karbit terus aluminium ini karena buat meringankan beban atau massa udara dengan soda api begitu. Saya nggak bahas balonnya, tapi bahas ini biar gimana sih las-lasannya itu biar padat gitu. Jadi aluminiumnya minta yang murni begitu ya. Kan ada mas udah saya las pakai tik las mik, hasilnya kok tetap kropos ya. Jadi yang enak itu gimana? Kalau versi saya yang enak itu lasnya itu pakai yang manual seperti ini gitu. Untuk hasilnya gimana sih? Ini sebagian juga hasil las-lasan saya ini ya. Nah jadi dia itu bisa padat begini. Untuk yang bagian kropos ini seperti ini yang bawaan pabrikannya begitu, bawaan pabrikannya. Nah jadi saya cuma ngelas yang tertentu saja ataupun yang direkomendasikan dari yang punya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kan saya cuma geser jalur oli. Nah ini jalur oli digeser. Nah hasilnya bisa padat begini gitu. Jadi teman-teman bisa tirukan. Mungkin kalau bingung bisa kalian contoh di video saya yang ada di sebelumnya begitu. Di video saya detail kok, banyak banget yang ngelasnya itu ada kendala seperti tersebut. Ini saya las pakai blender biasa kok. Yang sebelumnya saya pakai mata nozzle 1, ini saya pakai blender gini. Karena yang satunya masih rusak, saya belum ada waktu buat ngebenahinya. Untuk kelasnya pakai LPG sama oksigen begitu. Nah ini tak kasih lihat juga. Jadi lasnya itu bisa padat. Biasanya las yang padat-padat itu punya mobil ya, karena buat pemisah radiator dengan ruang bakar. Nah ini bisa kalian lihat kan tidak kropos ya ini. Nah ini tinggal finishing buat digilapin. Nah hasilnya padat. Nah tak deketin ya, ada deketin. Ini kan punya FU, ini dicor. Nah ini tinggal perapian.
jadi hasilnya padat. Nah, padat kan. Bisa kalian contoh. Nah, jadi buat teman-teman, cara ngelasnya begitu. Jadi semisal ada garapan head mobil ataupun istilahnya berbau-bau istilah radiator ya, jadi ngegarapnya las aluminiumnya ini yang padat gitu. Jadi kita ambil aluminium yang murni, ini adalah limbah yang tidak bisa diolah begitu. Jadi banyak teman-teman bingung cara ngelasnya, gampang ngelasnya itu. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu begitu. Untuk bahan aluminiumnya bebas gitu ya, bebas. Nah, jadi ini ada project ngebenahi yang sebagian-bagian dol, terus habis itu istilahnya memperbaiki lah begitu. Jadi cukup begitu saja dari video ini. Jadi pengolahannya bisa kalian ingat betul-betul, aluminiumnya minta yang murni begitu ya. Terus habis itu untuk ngelasnya juga dikorek-korek begini. Terus ataupun kalau kalian bingung ya, ataupun kesulitan ngorek-ngoreknya karena ngegarap aluminium seperti ini sangatlah lama. Nah, kalian bisa aplikasikan dengan cara pakai borak begitu ya. Jadi kalian panasi, terus di situ aluminium meleleh. Nah, di situ dikasih borak. Nah, nantinya untuk kotoran-kotoran yang asli bawaannya head ini bisa keluar sendiri. Nah, jadi begitu saja. Mungkin kalau kalian bingung, bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Itu saya sudah mendetailkan cara bikin pakan las gitu. Jadi ini tolong kalian cermati ujung kawat ataupun stik yang saya korek-korek. Nah, ini adalah kotoran ya yang membuat tidak padat. Ini wajib kita buang. Nah, ini saya perlihatkan kalau kondisi yang kurang padat ya gitu. Nah, nanti kita kasih lihat untuk hasil yang padat. Jadi dikorek-korek terus begini. Jadi untuk dalamnya sampai gelembung udaranya itu sampai tidak ada begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah saya detailkan, tinggal kalian mau menirukan ataupun yang intinya kalian terserah mau gimana begitu. Jadi pada intinya kita korek-korek terus sampai bener-bener padat. Begitu juga kita kalau ngegarap headnya mobil yang pakai radiator ataupun head motor yang pakai radiator, itu pun juga sama, dikorek-korek begini sampai dia padat betul. Karena sedikit keropos ini akan mengakibatkan yang namanya bocor oli. Nah, ini sudah padat ya, ini udah padat. Untuk hasil yang tidak padat itu seperti ini. Jadi perbedaannya terlihat banget ya. Itu bisa. Nah, ini yang udah jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau menirukan boleh. Tapi saya nggak ngevideokan cara pengerjaannya karena nanti lama begitu. Kalau teman-teman pengen tahu cara hasil jadinya, pengen tahu hasil jadinya, bisa kalian lihat di YouTube saya video yang lainnya itu. Nah, ini. Nah, jadi untuk awalnya ya begini belepotan. Jadi bisa kalian tirukan. Ini pakai blender potong gitu. Jadi buat teman-teman tidak usah ragu, ini langsung ke hasil jadinya gitu ya. Buat teman-teman yang bingung, Mas, saya nggak punya modal, terus saya nggak ini, tapi kepen seperti Masnya. Sekarang posisinya Masnya jadi apa? Semisal jualan pentol ataupun pedagang kaki lima ataupun dan lain sebagainya, ataupun kalian sebagai mohon maaf ataupun tukang rosok gitu ya, pemulung. Kalian kumpulkan rosok kalian, ditunggu harga mahalnya, di situ disimpan, terus habis itu tunggu harga mahal. Ini sebuah
saran gitu ya, yang kepengen istilahnya ya kedepannya sukses begitu ya. Nah, jadi buat kalian, semisal kalian tukang rosok ataupun kalian entah apapun itu, dikumpulin dulu, nunggu waktunya. Kalau udah dijual, semisal kalian rosok besi gitu ya, besinya dikumpulin, nunggu harga mahal, terus habis itu kalian jual. Kalau udah dengan uang kalian yang begitu udah cukup, kalian buka rongsokan, kalian sebagai pengepul dan kalian sebagai pembelinya dan kamu sebagai bosnya. Kalaupun kalian sebagai tukang pentol ya, kalian tambah satu rombong pentol kalian ataupun jualan kalian, bikin cabang begitu. Sistemnya bagi hasil, dan itu kalau udah berkembang, kalian tanpa bekerja, kalian tetap bisa dapat uang. Dan selebihnya nanti kalian bisa buka bengkel ataupun istilahnya apa yang kalian ingini, itu bisa kalian dapatkan nantinya begitu. Jadi buat kalian gak usah ragu-ragu, apapun profesi kalian, jangan tinggalkan profesi kalian. Kalau bisa pertahankan profesi yang utama, kalian bikin profesi yang kedua. Ingat kaki meja 4. Jika kakinya hilang satu ataupun sebuah usaha hilang satu, dan di situ masih ada usaha 3 yang menyokok meja tersebut yang berada di posisi atas. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, gak usah bingung. Kalau kepingin tahu hasil jadinya ini, bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Itu sudah saya detailkan. Karena apa saya bikin tutorial yang seputar yang agak ribet-ribet ataupun sulit, karena di situ banyak teman-teman yang nyerah ataupun bingung di area-area itu begitu. Jadi bisa kalian lihat di situ CB GL100 starter, judulnya begitu. Itu yang video saya yang sebelumnya. Jadi pada intinya kalian tidak usah ragu, intinya dijalanin dulu. Yang penting satu, usaha, uang ditabung, jangan lupa sedekah. Wong nek medit pelit kuburane sempit. Ya gitu aja, langsung ke hasil jadinya. Nah, untuk di foto-foto ini adalah sebagian dari prosesnya. Akan tetapi saya cuma tutorial cara ngelasnya. Mungkin kalau teman-teman kepingin detailnya, bisa kalian kunjungi di video saya yang sebelumnya. Siapa orangnya yang mau berusaha pasti akan berhasil begitu. Jadi buat teman-teman tidak usah ragu, yang penting yakin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.